Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Ismail dari SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi untuk cara pengisian ESKP tahun 2021. Mari kita mulai. Yang pertama-tama Bapak Ibu yang saya hormati, langkahnya yaitu siapkan dalam bentuk PDF nilai SKP tahun 2020. Yang kedua, baru kita buka melalui Google Chrome saya. Nah, setelah Google Chrome-nya itu terbuka, jangan lupa Bapak Ibu silakan masuk ke dalam Master BKD Jatim. Oke, selanjutnya kita klik Master BKD Jatim. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memasukkan nomor induk pegawai kita, kemudian password untuk login atau masuk. Setelah semuanya itu terpenuhi Bapak Ibu, kita login. Oke, login. Nah, seperti ini fiturnya atau yang nampak di layar dengan semuanya. Setelah ini muncul Bapak Ibu, yang pertama kali kita terlebih dahulu harus masuk kepada master data ASN. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuka key atau kunci ESKP 2021 dengan cara yang pertama Bapak Ibu silahkan ditarik ke bawah, scroll ke bawah, klik DP3 SKP. Nah, disitu pasti kalau jenengan semuanya belum memasukkan data ESKP 2020, yang akan muncul terakhir di paling atas adalah 2019 dalam posisi Z. Nah, kemudian ini wajib kita upload ESKP kita 2020 dengan cara bagaimana? Kita klik tambah. Klik tambah, muncul adalah tabel-tabel SKP kita tahun 2020 untuk diisi. Nah, seperti awal tadi saya meminta untuk menyiapkan file PDF SKP 2020. Saya akan coba buka Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ini. Nah, ini SKP saya tahun 2020, kita klik. Nah, setelah muncul pada bagian penilaian sesuai dengan apa yang diminta dalam kolom ini, yang pertama kita ketik di sini adalah tahun 2020 ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tulisan SKP 60%. Nah, bagian mana? Bagian yang ini Bapak Ibu. Ini yang kita ambil. Nah, ini kita ambil, kita copy Bapak Ibu. Nah, kita masukkan dalam SKP kita di kolom tersebut. Oke, masuk. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang kita akan tuliskan. Terus seperti ini. Kemudian ini orientasi pelayanan kita ambil Bapak Ibu. Orientasi pelayanan mana ya? Yang ini 82, karena nilai saya 82 semuanya di sini. Mudah sekali untuk diingatnya, maka saya tulis secara manual saja. Ini berarti 82, kemudian ini juga 82, ini kemudian 82, kemudian ini 82 Bapak Ibu, kemudian ini 82. Nah, kita cek lagi, kita khawatir ada yang salah. Kepemimpinan ada nggak saya? Kepemimpinan kosong. Nah, kita tulis di sini kosong. Jangan diginikan Bapak Ibu, ini nggak boleh, harus diisi 0. Nah, kemudian jumlahnya di sini otomatis melihat di sini berapa jumlahnya, adalah 410. Nah, kita isi di sini 410. Selanjutnya nilai rata-ratanya berapa? Kita lihat lagi di sini, nilai rata-rata adalah 82. Kita tulis lagi 82 Pak Ibu. Nah, selanjutnya nilai perilaku kerja 40%-nya berapa Bapak Ibu? Nah, ini 32,8. Kita tulis ulang di sini 32,8. Oke.
Selanjutnya Bapak Ibu, nilai prestasi kerja berapa? Kita lihat di sini adalah nilai prestasi kerja adalah 86,07. Nah, kita tulis 86,07. Nah, rekomendasinya gimana? Kita isi apa? Rekomendasinya kan di sini ada di bagian bawah baik. Nah, kita tulis di sini rekomendasinya baik. Nah, gini Bapak Ibu, baru kita di sini memilih file yang akan kita unggah dalam bentuk PDF ini Bapak Ibu. Nah, dalam bentuk PDF ini kita unggah dengan jangan lupa ini adalah yang maksimal 2.000. Maka kalau ini milik saya ini adalah lebih dari 2.000, maka harus dikompres terlebih dahulu. Nah, itu Bapak Ibu, nanti kalau sudah selesai kita save, yang akan muncul Bapak Ibu akan seperti ini. Klik di sini nantinya aktifkan. Setelah diupload semuanya aktifkan, maka yang akan muncul 1Z, lainnya N, mulai dari 2019 sampai ke bawah. Setelah kita menyelesaikan untuk melengkapi data dalam master data ASN, langkah berikutnya adalah kita klik SKP. Di dalam SKP ini kita mulai, yaitu kita setting SKP tahun 2021, dimana di dalam dashboard Bapak Ibu sudah terbaca dengan jelas, yaitu prestasi kerja SKP tahun 2021, yang mana ini hasil dari kita telah selesai menyelesaikan master data ASN yang terlebih dahulu kita selesaikan. Bapak Ibu, setelah kita itu mengetahui begini, kita setting tahun SKP 2021 dengan cara bagaimana? Kita klik SKP tahun 2021. Selesai, kita save, kita oke. Nah, sukses proses update data berhasil. Berikutnya setelah kita setting, kita masuk pada informasi SKP. Nah, informasi SKP, bila mana Ibu belum pernah mengisi, Bapak Ibu belum pernah mengisi, maka yang ada di dalam beberapa kolom ini hanya ada nomor, tahun, serta jabatan. Sesuai jabatan sekarang Z, kemudian SKPD-nya sudah terisi, tetapi yang belum terisi adalah atasan langsung, atasan banding, status informasi SKP, periode, aktif, tanggal jam edit kita belum. Nah, bagaimana kita mengisi ini semua? Nah, cara mengisinya adalah kita klik tambah. Nah, klik tambah Bapak Ibu, kita baru bisa mengisi semua data yang ada di dalam kolom-kolom tersebut. Yang pertama kita isi Bapak Ibu adalah di sini adalah status. Pilih status. Statusnya harus J. Nih. Kemudian kita isi nama jabatan fungsional. Nah, kita klik salad ini dulu. Nah, kita lihat, yaitu kita mencari pada posisi kita yaitu guru. Nah, ini ketemu guru Bapak Ibu. Nah, setelah guru itu kita klik, kita selanjutnya untuk mengetahui jabatan fungsional kita dengan cara mengklik tanda plus. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi Bapak Ibu, kita cari golongan kita atau jabatan kita di mana posisinya, mulai golongan 3A sampai yaitu golongan yang di sini 2D80. Nah, kita isi sebagai guru, misalnya saya Bapak Ibu, itu saya isi golongan saya adalah 3C. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita isi pula status informasi SKP. Nah, kita klik yang awal tahun.
Kemudian kita isi periodenya, yaitu periode 1 Januari, jangan lupa diklik 1 Januari 2021 sampai dengan kita klik adalah Desember Bapak Ibu. Lagi klik Desember tanggal berapa? Tanggal 31. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita nanti harus mengisi pula atasan langsung. Nah, atasan langsung apa yang kita bisa cari? Kita kalau memang mengetahui nama kepala sekolah kita atau NIP-nya kepala sekolah, kita bisa nulis misalnya nama kepala sekolah saya. Nah, itu lengkap. Kemudian kita isi pembanding kita, siapa beliau, itu misalnya adalah atasan nih. Baru setelah itu lengkap, kita save. Kalau sudah benar, kita save. Nah, nantinya Bapak Ibu, kita akan menemukan seperti begini. Baru kita nanti ngeklik pada bagian aktifkan. Nah, setelah setting itu selesai, kita baru masuk kepada informasi, target SKP. Nah, target SKP itu ada 3 bagian. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memahami dari catatan ini. Mana yang paling penting adalah nomor 6, yaitu bahwa uraian tugas pejabat fungsional terdiri dari unsur utama dan dalam kurung unsur penunjang pengembangan profesi yang menyesuaikan peraturan JV masing-masing. Uraian tugas pejabat pelaksana terdiri dari unsur utama 70%, ini penting, dan unsur penunjang maksimal adalah 30%. Sehingga Bapak Ibu, yang dimaksud itu adalah unsur utama itu adalah 70%, unsur penunjang adalah 30%. Caranya bagaimana kita untuk mengisi ini semua? Sebelum jenengan itu membuat rangkaian, saran saya adalah membuat kerangka mana yang mau dipakai sebagai target kerja. Caranya bagaimana? Kita klik unsur utama. Nah, unsur utama ini nanti akan muncul pilih kegiatan tugas jabatan. Kita klik di sini, fungsional kita klik. Nah, baru di sini akan muncul bermacam-macam dengan cara kita mengklik beberapa titik di sini. Nah, di sini akan muncul. Kalau semuanya itu sudah terpilih, dengan cara kita ngeklik pada bagian yang kita pilih, baru otomatis akan muncul pada tugas jabatan ini. Kuantitas itu tergantung. Kalau misalnya tugas utama kita sebagai pengajar, kuantitasnya adalah 1, kualitasnya adalah 100%. Pilih waktunya di sini. Kalau di atas itu terserah milih waktunya 1 bulan, 2 bulan, atau 12 bulan. Selesai semuanya, di save. Nah, bila mana itu sudah kita lakukan, akan muncul deretan-deretan seperti ini semuanya. Deretan-deretan ini semuanya bila mana sudah selesai sampai pada unsur penunjang. Kalau sudah unsur utamanya diisi selesai, kita kembali ke unsur penunjang. Unsur penunjang juga sama, kita klik di sini, kita klik juga fungsionalnya, kita cari apa yang kita butuhkan. Nah, di sini selesai itu semuanya, jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan tindakan save. Nanti ada OK. Nah, juga diklik. Selesai itu semua akan muncul sesuai dengan kebutuhan. Nah, bila mana ini semuanya sudah selesai, kita akan minta untuk disetujui oleh atasan. Oleh karena itu, mari kita langsung ke bagian breakdown. Nah, kita klik bagian breakdown. Nah, akan muncul yang sama Bapak Ibu seperti yang di dalam target kerja. Akan sama munculnya di bagian target kerja. Nah, untuk membagi waktu dalam bulan ini, maka kita klik bagian breakdown yang seperti gambar kunci. Kita klik seperti ini. Nah, kita coba satu Bapak Ibu yang sudah saya susun.
Maka di sini karena ada sebuah perbedaan, yaitu kuantitas yang satu laporan, di sini kuantitasnya 2, ini memang saya buat sengaja begini, waktunya sama 9 bulan, maka ini salah. 9 bulan ini juga harus terdistribusi dengan baik serta kuantitasnya 1. Maka yang benar bagaimana? Kuantitas ini dibagi waktu, kuantitas dibagi waktu, sehingga isinya adalah sebagai berikut: kuantitas dibagi waktu, kuantitas dibagi waktu. Bulannya 9 bulan, maka saya bagi sebagai berikut. Di sini harus sama dengan di kuantitas. Setelah itu selesai semuanya sama, distribusi bersama semuanya oke, kita save, kita klik oke. Nah, maka akan muncul sukses proses update data berhasil. Nah, ini Bapak Ibu, ini berhasil. Itulah yang dilakukan untuk bagian selanjutnya, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 12. Langkah-langkah itu seperti langkah yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengisi data pada ESKP bagian prestasi kerja, yaitu breakdown target kerja, langkah selanjutnya adalah kita mengisi pada bagian realisasi bulanan, yaitu pada bagian prestasi kerja. Tetapi sebelum kita mengisi pada bagian prestasi kerja, maka yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus mendownload, yaitu pada form realisasi kegiatan jabatan fungsional ini. Setelah di-download, maka isi dari bagian tersebut diisi seperti contoh berikut ini, yaitu nama, NIK, pangkat fungsional, kemudian guru, nama jabatan, unit kerja, nama kegiatannya apa yang akan diinput atau diunggah, dan bulannya apa. Kemudian Bapak Ibu diisi pula adalah dalam tabel ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sekedar sebagai contoh yang saya miliki untuk bulan Januari. Nah, setelah itu diisi dengan baik, maka data ini harus diubah dalam bentuk PDF. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah dibutuhkan laporan kegiatan dari detail kegiatan ini. Dibutuhkan laporan dari detail kegiatan ini. Setelah laporan kegiatan detail kegiatan ini, maka hasilnya pun harus diubah dalam bentuk PDF dan dikirim ke Google Drive. Mengapa harus dikirim ke Google Drive? Karena sebagai berikut. Nah, mari kita mulai untuk membuka prestasi kerja. Kita klik prestasi kerja, maka akan muncul tabel seperti berikut ini. Nah, kita pilih bulan, misalnya kita awali dengan bulan Januari, kita klik cari. Nah, maka dari mulai target kerja, kemudian breakdown target kerja yang sudah kita selesaikan, akan terkumpul tagihan di bulan Januari seperti berikut ini. Nah, ini ada dua contoh yang sudah saya inputkan. Yang perlu Bapak Ibu pahami mengapa itu harus diunggah dalam Google Drive, karena pada ESKP 2021
ada tambahan kolom tabel yang membedakan dengan ESKP 2020, yaitu ditambah kolom tabel link bukti. Nah, link bukti ini adalah hasil dari kita mengambil copy link di Google Drive. Sedangkan jurnal ini yang kita input adalah realisasi bulanan tersebut yang satu lembar. Maka saya coba untuk mempraktekkan yang sudah saya persiapkan, yaitu Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan pada nomor 2 mengikuti diktat fungsional lainnya antara 30 sampai 80 jam. Nah, inilah yang ditulis dalam lembar yang saya sebutkan tadi, yaitu di sini Bapak Ibu. Nah, ini ditulis bulannya Januari dengan sebagainya, apa yang kebutuhannya. Nah, setelah itu kita niatkan untuk diinput dan siap laporannya, maka langkah berikutnya adalah kita klik edit. Nah, kita klik edit, maka di sini yang kita isi adalah kuantitas. Kuantitasnya berapa? Di sini adalah 1. Nah, ini 1 kita tulis. Kualitasnya berapa? Kualitasnya di sini kalau 100%, saya coba ini saya isi adalah 90% saja. Nah, saya isi 90% untuk saya tidak lakukan sempurna 100%. Nah, ini Bapak Ibu kita tulis ulang, tapi saya hanya membutuhkan 90%. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kita input di sini adalah link yang ada di Google Drive. Maka saya ambil Google Drive saya, yaitu tentang mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai 80 jam. Saya ambil di Google Drive. Nah, inilah Bapak Ibu laporan realisasi sertifikat 30 jam saya yang sudah saya upload di Google Drive. Ini yang saya klik kiri kanan, saya ambil get link, kemudian di sini akan muncul linknya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini yang kita akan input ke dalam ESKP realisasi bulanan. Kita copy, nah kita masukkan ke dalam kolom sini Bapak Ibu. Nah, ini kita paste. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Kemudian ini kita ambil adalah laporan realisasi bulanan yang 1 lembar dalam bentuk PDF. Kita gini kan, kita klik close filenya, kita cari di mana file tersebut berada. Saya letakkan di sini Bapak Ibu. Nah, kita ambil datanya dulu. Nah, ini yang kita ambil di sini adalah realisasi bulanan. Oke, kita ulangi Bapak Ibu, realisasi bulanan, kita klik, kita open. Nah, masuk Bapak Ibu. Baru kita save. Kita klik OK. Nah, apakah sudah masuk? Nah, ini ada tulisan sukses proses input data berhasil. Nah, ini buktinya Bapak Ibu, kita coba. Nah, sudah masuk ini 2 Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu dengan 2 link ini? Ini tujuannya adalah kalau pada ESKP 2020 membutuhkan yang hanya beban dalam KB-nya itu 2000, ini hanya kita diberikan untuk 1000 saja. Nah, maka supaya tidak terjadi ribet untuk kompres, buatkanlah link untuk Google Drive-nya. Kalau kita klik, maka akan muncul sesuai dengan apa yang kita buat. Kita coba Bapak Ibu. Nah, inilah hasil dari inputan yang sudah saya masukkan ke Google Drive dan link yang sudah saya masukkan ke ESKP. Nah, ini bukti kalau memang adanya sinkron dari laporan tersebut. Ini buktinya Bapak Ibu. Nah, ini bentuk laporannya yang sudah diunggah di dalam Google Drive. Oke. Nah, ini bentuk laporannya. Oke. Kemudian kalau yang PDF itu biasa akan juga muncul 1 lembar. Nah, seperti ini Bapak Ibu, yang
akan kita lakukan dari setiap laporan per unit. Nah, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, langkah-langkah seperti ini juga dilakukan untuk semua tagihan-tagihan yang ada di kolom yang masih kosong, baik itu Januari, Februari sampai Desember. Saya kira itu untuk cara pengisian pada bagian realisasi bulanan prestasi kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.